Sahabat jelajah sejarah Datu, setelah kami sampai, kami terkejut dan merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Tahukah sahabat, dari tulisan dan papan nama tersebut ada 6 orang pahlawan yang telah gugur. Ternyata setelah dilihat, kenapa hanya ada 2 makam yang ada di sini. Ternyata inilah alasannya dan kenapa hanya ada 2 tempat saja di makam 6 pahlawan tersebut, setelah membaca riwayat sejarah yang ada di sini. Salam, 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 salam alaika ya ahlal qulub. Salam, 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 salam alaika ya ahlal qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelajah sejarah Datu, di episode kali ini, kami tim jelajah sejarah Datu, berziarah ke makam salah satu cagar budaya yang ada di hulu Sungai Selatan, yaitu Kubur 6 atau yang dikenal makam 6 pahlawan yang gugur pada tahun 1949. Kubur 6 ini berada di Jalan Ahmad Yani, Desa Idamanggala, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Sahabat jelajah sejarah Datu, bagaimana riwayat sejarah Kubur 6 ini? Siapa saja ke-6 pahlawan tersebut? Berikut selengkapnya. Sebelumnya dukung terus penjelajahan sekaligus ziarah kami, dengan cara like, comment, share, dan subscribe, agar terus bersemangat menjelajahi dan mengangkat kisah sejarah para datu-datu yang ada di tanah Kalimantan kita tercinta ini. Sahabat jelajah sejarah Datu, setelah kami sampai, kami terkejut dan merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Tahukah sahabat, dari tulisan dan papan nama tersebut ada 6 orang pahlawan yang telah gugur. Ternyata setelah dilihat, kenapa hanya ada 2 makam yang ada di sini. Ternyata inilah alasannya dan kenapa hanya ada 2 tempat saja di makam 6 pahlawan tersebut, setelah membaca riwayat sejarah yang ada di sini.
Sahabat jelajah sejarah Datu, inilah riwayat singkat gugurnya 6 orang pahlawan. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 1949 sekitar jam 17 WITA atau jam 5 sore, dari arah Banjarmasin, ada rombongan mobil tentara dan berhenti di Desa Idamanggala, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah mobil berhenti, dari dalam mobil tampak keluar 6 orang laki-laki yang rata-rata umurnya antara 25 tahun sampai 35 tahun. Kemudian setelah turun dari mobil, 6 orang laki-laki tersebut disuruh berbaris dan langsung ditembak mati oleh tentara Belanda. Setelah melakukan penembakan tersebut, Belanda meninggalkan begitu saja jenazah 6 orang laki-laki tersebut dan menuju ke arah kota Kandangan. Setelah melihat tentara Belanda ke arah Kandangan, warga masyarakat berdatangan ke tempat penembakan. Setelah dilakukan pengecekan, korban penembakan tersebut adalah tentara Itremes dan juga dari dalam kopiahnya ditemukan selembar kertas yang bertuliskan, "Tugas berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia." Setelah mengetahui bahwa korban yang ditembak tentara Belanda tersebut adalah para pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka warga masyarakat segera mengurusi jenazah, mensyolatkan dan memakamkannya. Untuk mempercepat proses pemakaman karena takut diketahui oleh tentara Belanda, maka warga membuat 2 lubang yang masing-masing lubang diisi dengan 3 orang jenazah para pejuang tersebut. Setelah kejadian tersebut berlalu, beberapa tahun ada salah satu keluarga para pejuang tersebut datang ke Desa Idamanggala dan menceritakan bahwa ada kerabatnya yang merupakan seorang pejuang telah dibawa oleh tentara Belanda dan diketahui ditembak mati di Desa Idamanggala, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah diberitahu warga bahwa jenazahnya telah diurusi warga dan telah dikuburkan di tempat tersebut. Dari keluarga pejuang tersebut diketahui bahwa 6 orang pejuang tersebut masing-masing bernama 1. Ahmad Sumbawa berasal dari Desa Kupang Rantau, Kabupaten Tapin. 2. Muhammad berasal dari Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 3. Selamat berasal dari Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. 4. Ugup berasal dari Anjir, Banjarmasin. 5. Marhalo berasal dari Desa Pengaron, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar. 6. Darmawi berasal dari Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah kejadian tersebut, banyak warga masyarakat baik dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun warga kabupaten lainnya berziarah ke makam 6 orang pejuang kemerdekaan tersebut serta bernazar apabila hajat atau keinginannya tercapai akan melakukan selamatan di makam tersebut, dan setelah berziarah dan bernazar di makam tersebut, hajat maupun keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya berita dan kejadian tersebut tersebar ke daerah-daerah di seluruh Kalimantan Selatan dan makam tersebut dikenal sebagai makam 6 orang pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia.